Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, senang sekali Ibu bisa berada di ruangan ini dengan anak-anak sekalian yang dimana kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat amat bermanfaat. Anak-anak sekalian, Ibu teringat satu kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak, betul sekali, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Galuh Riyadhani Salita. Ibu berasal dari Kota Bogor. Ada yang tahu Kota Bogor itu provinsi dari mana? Ya, ada yang bisa? Ya, betul sekali, dari Jawa Barat. Kota Bogor berasal dari provinsi Jawa Barat. Anak sekalian, Ibu lulusan dari program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu informasi itu apa? Ya, betul sekali. Informasi adalah sesuatu hal yang harus kita ketahui, di mana tujuan dari layanan informasi ini adalah agar anak-anak sekalian tidak terpengaruhi oleh kondisi yang negatif yang diakibatkan dari ketidaktahuan atas materi yang nanti akan Ibu sampaikan. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu temanya terkait mengatasi kejenuhan dalam belajar. Di sini Ibu ada suatu cerita. Ada satu cerita yang dimana di dalam cerita tersebut terdapat siswa A dan juga siswa B. Siswa A ini memiliki karakter yang suka atau gemar sekali dengan membaca. Dia suka sekali membaca segala bentuk buku pelajaran. Dia juga suka sekali mengolah latihan-latihan soal, dan juga dia mengulas kembali apa yang telah guru ajarkan gitu. Siswa A ini juga memiliki kepandaian dalam mengatur waktu antara belajar, bermain, dan juga waktu tidurnya. Kemudian untuk suasana belajar untuk siswa A ini sangat baik, didukung dengan kedua orang tuanya yang apabila siswa A ini belajar, mereka tidak menyalakan TV. Kemudian siswa A ini juga mendesain kamarnya, dibuat sedemikian rupa agar dia merasa nyaman walaupun dia hanya belajar di rumah saja, walaupun hanya belajar di kamarnya sendiri. Berbeda sekali dengan siswa B. Siswa B ini memiliki karakter yang sulit sekali untuk diajak belajar. Apabila dia disuruh kedua orang tuanya belajar, siswa B ini merasa kalau pelajaran itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Gitu. Kemudian siswa B ini juga memiliki suasana yang kurang kondusif, di mana siswa B ini memang belajar di dalam kamarnya, tetapi di dalam kamarnya itu tidak ada meja belajar, tidak didukung dengan fasilitas dan meja belajar, sehingga siswa B ini mau tidak mau belajar di atas tempat tidurnya yang membuat dia semakin malas. Ditambah lagi siswa B ini memiliki karakter yang sulit sekali fokus, sulit sekali konsentrasi, sehingga apalagi didukung dengan siswa B ini memiliki
memiliki kamar yang sangat dekat dengan ruang keluarga, sehingga apabila keluarganya ingin menyetel TV, kedengaran suaranya sampai ke dalam kamar siswa B tersebut. Ya, anak-anak sekalian, dari cerita yang telah Ibu sampaikan tadi, manfaat apa yang bisa kita petik dari cerita yang telah Ibu sampaikan tadi? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi makna yang kita dapat ini di mana siswa A ini memiliki keinginan untuk mengubah suasana kamarnya menjadi lebih nyaman, dibuat sedemikian mungkin agar dia nyaman saat belajar, sehingga tidak mudah bosan begitu, tidak mudah jenuh. Berbeda dengan siswa B yang dimana dia apa adanya dengan kamarnya, jadi dia sudah begitu saja, tidak mau diganti posisinya gitu ya. Jadi mengakibatkan dia merasa cepat jenuh atau cepat bosan ketika diajak untuk belajar. Begitu juga dengan anak-anak sekalian, yang dimana anak-anak sekalian juga mendapatkan manfaat dari cerita yang telah Ibu sampaikan, di mana contohnya itu seperti anak-anak sekalian akan lebih termotivasi untuk diri sendiri agar lebih semangat dalam belajar. Kemudian anak-anak sekalian juga nantinya akan mendapatkan cara, tips atau trik jitu dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar ini, yang nanti akan Ibu sampaikan materinya. Ya, anak-anak sekalian, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan asas-asasnya terlebih dahulu terkait kegiatan layanan informasi kita pada hari ini, yang dimana yang pertama itu ada asas kegiatan, yang dimana di dalam asas kegiatan ini anak-anak sekalian ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam kegiatan layanan informasi ini. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana anak-anak sekalian secara terbuka agar kegiatan kita pada hari ini juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Kemudian ada asas kenormatifan, di mana kegiatan kita pada hari ini yang pastinya sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu asas kerahasiaan, yang dimana pada saat layanan bimbingan ini anak-anak sekalian tidak diperkenankan untuk diberitahukan kepada orang lain, jadi harus menjaga kerahasiaannya tersebut. Baik anak-anak sekalian, nanti pada saat kegiatan inti layanan informasi kita pada hari ini, Ibu berharap anak-anak sekalian fokus mengikuti apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian Ibu juga berharap untuk anak-anak sekalian duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian nanti apabila di dalam pertengahan kegiatan ini ada yang mengundang gelak tawa anak-anak sekalian, Ibu harap anak-anak sekalian tidak tertawa terlalu terbahak-bahak sampai memukul-mukul meja begitu ya. Kemudian Ibu harapkan anak-anak sekalian nanti apabila ada yang ingin bertanya, Ibu harapkan untuk bertanya satu persatu gitu ya. Kemudian apabila nanti ada perselisihan pendapat antara siswa A maupun siswa B, Ibu harap anak-anak sekalian bisa menghargai perbedaan pendapat tersebut ya. Baik anak-anak sekalian, agar kegiatan kita pada hari ini lebih efektif, alangkah baiknya Ibu akan menjelaskan terkait aturan atau tata cara dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini, yang dimana di awal Ibu akan menyampaikan terkait materi kita pada hari ini, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Kemudian setelah Ibu sampaikan, anak-anak sekalian bisa bertanya dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian di dalam pertengahan
materi nanti, Ibu akan membentuk suatu kelompok yang dimana di dalam kelompok tersebut terdapat 4 siswa, dimana di dalam nanti diskusi kelompoknya tersebut akan membahas terkait materi atau tema yang hari ini kita bahas, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar, gitu ya. Kemudian setelah Anda sekalian diskusi kelompok, nanti beberapa kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas, kemudian kelompok yang lain ikut menyimak dengan fokus, dengan baik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa segera ditanyakan. Tapi sebelum kita memulai diskusi kelompok, Ibu akan memberikan video terkait mengatasi kejenuhan dalam belajar ini, baru nanti kalian bisa berdiskusi dengan baik. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kegiatan layanan informasi ini kita mulai, alangkah lebih baiknya agar kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah Ibu sampaikan bisa Anda semua bisa diterima dengan baik, disimpan dan juga direalisasikan di kehidupan sehari-hari, dan juga semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga dengan lancar. Baik, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, materi atau tema kita pada hari ini adalah tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar, yang dimana Ibu akan menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke cara, trik atau tips gitu dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar ini. Di slide pertama yaitu kita bahas tentang pengertian kejenuhan belajar. Apa sih kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar adalah suatu rasa bosan atau jenuh ketika belajar, dimana pada saat belajar, pada saat jenuh belajar tersebut motivasi juga ikut turun, seperti itu. Di slide selanjutnya yang kedua yaitu faktor penyebab dari kejenuhan belajar, yaitu yang pertama di mana metode tidak bervariasi, jadi hanya itu saja dari waktu ke waktu, tidak pernah berganti. Metodenya tidak bervariasi gitu. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan di tempat tertentu, misalnya hanya di kamar saja. Sebenarnya walaupun belajar hanya di kamar saja, apalagi di saat pandemi seperti ini, memang diharuskan kita mengganti suasana yang baru agar kita juga merasa nyaman apabila kita belajar walau hanya di rumah saja. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ruangan yang tidak berubah, di mana kondisi ruangannya itu hanya itu saja, tidak pernah dirubah. Misalnya meja belajarnya hanya di sebelah kanan, tidak dirubah menjadi di sebelah kiri. Pokoknya situasi pada saat mereka belajar tersebut tidak pernah berubah posisi, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kurangnya hiburan. Walaupun kita hanya belajar, tetapi kita juga perlu hiburan pada saat selesai belajar, karena dengan adanya hiburan atau refreshing, otak kita juga ikut merefresh agar tubuh kita juga merasa segar kembali, dan semangat untuk belajar juga akan tumbuh kembali. Di slide selanjutnya yaitu akibat dari kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu malas.
Dimana pada saat kita jenuh ataupun bosan pada saat belajar, rasa malas itu juga akan timbul mengikuti dengan sendirinya. Kemudian yang kedua yaitu hilangnya konsentrasi, dimana pada saat kita jenuh ataupun bosan pada saat belajar, konsentrasi kita juga akan ikut terpecahkan menjadi tidak fokus begitu. Kemudian yang ketiga yaitu sulit konsentrasi. Di saat kita sudah mulai jenuh ataupun bosan pada saat belajar, kita juga akan kesulitan berkonsentrasi karena di awal tadi juga sudah dibahas. Jadi sulit konsentrasi itu juga sangat dipengaruhi oleh kejenuhan atau kebosanan pada saat belajar. Nah, sekarang kita masuk ke cara atau tips dalam mengatasi kejenuhan belajar. Yang dimana yang pertama yaitu belajar 50-10. Apa sih maksud dari 50-10 itu? Ya, Anda sekalian, jadi maksudnya itu adalah dengan 50 menit kita belajar dan 10 menitnya itu untuk istirahat. Jadi selama 1 jam itu tidak full kita belajar karena dipastikan itu akan menimbulkan rasa bosan sehingga menjadi malas, motivasi juga menjadi turun. Jadi cara mengatasinya itu yaitu dengan teknik 50-10. 50 menit belajar, 10 menitnya istirahat. Bisa dengan makan, bisa dengan minum, bisa dengan main game selama 10 menit saja, ataupun bisa dengan main Facebook, Instagram, itu boleh. Tapi harus dijadwalkan hanya 10 menit. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu buatlah target belajar kalian. Dengan adanya target belajar, maka motivasi kita untuk belajar juga akan tumbuh. Misalnya pada saat kita belajar, target kita yaitu mengerjakan 10 soal. Kalau misalnya 10 soal itu bisa terselesaikan, berarti kita sudah mencapai ke target kita tadi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan reward. Di saat kita sudah mencapai target, maka kita perlu sekali mendapatkan reward. Misalnya seperti tadi, kita sudah mengerjakan soal dengan baik. Kemudian rewardnya misalnya saya akan bermain game selama 1 jam. Itu merupakan reward untuk diri kita. Tetapi kalau target tidak terpenuhi, maka rewardnya juga akan gugur. Kemudian yang keempat yaitu jangan belajar hanya dengan satu sumber media. Misalnya hanya belajar dengan media buku. Banyak sekali media pada saat era modern ini, misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di Google Play Store atau di App Store, itu sudah banyak sekali. Jadi kita tidak monoton hanya dengan satu media saja, karena di lewat HP kita juga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan selain di buku. Kemudian yang nomor 5 yaitu temukan sumber. Kemudian yang nomor 5 yaitu temukan suasana belajar yang baru. Jadi bukan hanya media saja yang baru, suasana belajar juga wajib sangat diperbaharui. Misalnya kita belajar tidak hanya di dalam kamar saja, bisa kita perbaharui ketika kita sedang berada di kafe, atau bisa diperbaharui ketika kita sedang berada di luar rumah. Misalnya saat kita bertamasya, jalan-jalan, membawa buku juga itu sangat diperbolehkan. Karena itu bisa mengurangi rasa jenuh kita mungkin saat di perjalanan. Jadi kita bisa baca-baca sedikit, itu juga merupakan pergantian suasana yang baru. Ya, kemudian yang terakhir yaitu berdoa sebelum belajar. Berdoa adalah berdoa dengan memohon kepada Tuhan agar dilancarkan pada saat belajar. Apa yang kita pelajari juga
bisa bermanfaat untuk diri kita, bisa diingat-ingat sampai bisa terrealisasikan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi berdoa itu sangat penting karena itu merupakan yang sangat utama. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan menyajikan sebuah video yang berdurasi sekitar 8-9 menit. Bisa kalian saksikan, bisa kalian tonton ya. Berikut adalah videonya. Tentang tips belajar supaya nggak bosan. Jadi kali ini aku mau kasih tips belajar supaya nggak bosan versi aku. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih orang itu bisa bosan? Kenapa sih kita pas lagi belajar itu bisa bosan? Oke, kita search dulu di Google, kenapa orang bisa bosan? Kenapa orang bosan? Lama nih internetnya. Ya adalah, jadi kalau menurut aku sendiri, kenapa kita bisa bosan itu karena kita melakukan hal yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan mungkin berhari-hari. Jadi misalnya hari ini buku belajar 3 jam terus-menerus gitu, terus besokannya belajar lagi 3 jam terus-menerus di tempat yang sama dan di buku yang sama juga, dan lama-lama bosen, lama-lama jenuh gitu ya. Itu menurut aku. Nah, jadi setelah tahu alasannya atau mengapa kita bisa bosen, kita bisa mikir solusinya terhadap itu. Dan kali ini aku mau kasih tipsnya versi aku. Oke, tips pertama dari aku adalah belajar dengan metode 50-10. Apa itu? Jadi pas aku datang ke Jepang, itu adalah metode yang dipakai di sekolah. Jadi belajar itu dalam 1 jam adalah 50 menit belajar, fokus belajar, dan 10 menit istirahat. Nah, istirahat itu bisa ngomong, bisa tidur, bisa main HP. Jadi selama 50 menit fokus itu kita benar-benar masuk gitu ya, benar-benar belajar gitu. Terus 10 menit istirahat itu kayak kita refresh gitu. Jadi benar-benar refresh, dan berikutnya belajar lagi. Pas belajar lagi itu karena kita refresh 10 menit itu nggak cuma otak kita yang relax, tapi mood kita juga jadi enak, moodnya nggak bosen gitu. Dan ini bagus untuk kalian. Kenapa? Karena kalian kalau dipaksakan belajar 3 jam pun nggak ada yang masuk ke otak kalian, sama aja bohong. Jadi mending 50 menit, habis itu istirahat 10 menit, terus belajar lagi 50 menit, terus 10 menit istirahat lagi, 50 menit, 10 menit istirahat lagi. Itu bisa sampai 3 kali, 4 kali gitu, terserah kalian. Oke, tips yang kedua adalah kalau sebelum belajar, pastikan buat target belajar. Jadi target belajar itu bukan berupa berapa menit belajarnya, tapi berapa soal yang aku mau kerjakan, atau berapa jauh aku mau belajar gitu. Kalau aku misalnya nih ya, aku lihat dulu buku-bukunya, terus misalnya ini latihan soal ya, kayak aku pingin kerjain soal gitu. Terus ini ada 30 soal, jadi aku mikir, oke, 30 soal aku harus kerjain. Jadi targetnya adalah 30 soal. Nah, nggak tahu berapa menit belajarnya. Nah, kalau targetnya 30 soal, itu bisa mengurangi tingkat kemalasan dan juga mengurangi tingkat kebosanan. Kenapa? Pas kalian sudah menjadi 10, kalian mikir, aduh tinggal 20 lagi nih, tinggal 20 lagi. Jadi kalian masih terus semangat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian target itu jangka waktu belajar, itu menurutku agak susah. Kenapa? Misalnya aku harus belajar 3 jam gitu, terus kalian sudah belajar 1 jam, kalian mikirnya, aduh masih 2 jam lagi ya gitu. Kalau misalnya ngerjain soal itu lebih buat aku masih lebih enak gitu loh. Jadi kayak, waduh tinggal 20 soal lagi nih gitu misalnya. Nah, pas kalian buat target, pastikan kalau target itu adalah hal yang benar-benar kalian mau capai, dan juga target itu bisa kalian capai. Nah, kalau kalian buat target, terus kalian belajar, dan kalian memenuhi target itu, pasti ada perasaan seneng dong, kayak bangga dengan diri sendiri karena kalian bisa mencapai target yang kalian buat untuk diri sendiri gitu kan. Setelah kalian mencapai target itu, rasanya kalian tuh punya semangat lagi untuk belajar lagi gitu besokannya, atau setelah itu juga bisa gitu. Jadi kayak misalnya aku nih buat 30 soal ya, 30 soal, terus udah bisa nih 30 soal, dan jamnya masih ada, jadi aku kayak lebih termotivasi untuk belajar lebih gitu loh. Tips ketiga adalah setelah kalian buat target, kalian bisa kasih reward atau punishment buat diri kalian kalau kalian mencapai atau nggak mencapai target tersebut. Jadi misalnya kalian bisa mencapai target tersebut, kalian misalnya bilang, oke, aku boleh main game 1 jam gitu misalnya, kalau kalian mencapai. Tapi kalau kalian nggak mencapai target tersebut, kalian kasih punishment tersendiri, aku nggak boleh main hari ini gitu misalnya ya. Jadi
benar-benar target itu menjadi motivasi kalian dan juga membuat kalian bisa menang atau bisa melawan rasa bosan itu. Karena sejatinya semua orang itu mau menang, semua orang itu mau mencapai target yang telah mereka buat. Jadi pasti kalian termotivasi gitu dan kalian nggak akan merasa bosan. Oke, tips keempat adalah jangan belajar dari satu sumber aja. Jadi misalnya sumber itu yang aku maksud itu adalah media gitu ya. Jadi misalnya buku doang nih. Nah, kalau aku belajar dari buku doang bosen gini. Apalagi bukunya sama terus. Kalian bisa beli buku baru atau cari buku baru yang lain, mungkin dengan style yang berbeda, jadi kita nggak bosen. Itu pertama. Atau enggak kalian ganti medianya, bukan buku lagi, tapi misalnya kalian belajar dari HP. Nah, belajar dari HP kayak gimana? Misalnya nih ada OA Q&A ya, jadi kayak dia kasih soal-soal gitu. Nah, kalian bisa belajar dari situ, kalian kerjain soal, kalian bisa diskusi sama teman-teman kalian gitu misalnya. Terus yang lain misalnya kalian belajar dari YouTube. Kalau aku sendiri aku suka belajar dari YouTube gitu ya, jadi aku search materinya dari YouTube, terus aku belajar dari situ. Nah, dengan mengganti media yang baru, kalian akan belajar lebih menyenangkan dan juga nggak bosen. Karena kalau kalian mikir, aduh harus dari buku lagi gitu, itu akan membosankan dan kalian nggak akan niat belajar. Tapi kalau kalian misalnya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook juga, atau belajar dari Line, dari Q&A itu, ya kalian bisa lebih mantap kan. Nah, tips kelima, selain menemukan media belajar baru, adalah kalian harus menemukan suasana belajar yang baru. Misalnya, kalian bosan nih belajar di dalam ruangan atau belajar di dalam rumah. Kalau aku dulu ya pas belajar itu, aku sering bawa bukuku ke mall. Jadi kalau sama papa mama, kakak gitu lagi ke mall jalan-jalan, aku bawa buku, terus aku belajar di mobil. Terus pas di mallnya kayak sudah jalan-jalan gitu, misalnya mama lagi belanja atau papa lagi pergi kemana gitu, aku ke kafe gitu. Jadi aku ke kafe, aku belajar gitu. Jadi suasananya beda, mood kita juga jadi beda gitu, dan belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi kayak terasa nggak belajar gitu loh. Sudah bener-bener suasananya baru, jadi bener-bener nggak bosan sama sekali gitu. Oke, berikutnya tips ke-6 adalah cari komunitas belajar. Nah, kalau kita belajar sendirian doang, kadang-kadang kan kita bosen nih ya, cuma kayak kerjain soal, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar orang lain ngomong gitu ya. Jadi kayak kayak bosen gitu kan. Nah, dengan kalian ikut komunitas belajar, nggak harus les ya. Jadi kayak misalnya kalian belajar sama teman-teman kalian bareng-bareng gitu ya, bisa lebih senang dalam belajar. Tapi ingat, kalau kalian belajar sama teman kalian, kalian harus fokus belajar juga. Maksudnya jangan jadi fokus ngomong sama teman gitu. Nah, biasanya kalau aku juga di sini aku cari komunitas belajar, dan itu membuat aku termotivasi. Kenapa? Karena pas aku belajar nih ya, terus kayak temanku itu masih belajar, aku pengen berhenti, itu rasanya nggak enak gitu. Kayak dia masih belajar, kok aku udah berhenti ya, nggak enak. Jadi aku terus lanjutin gitu. Jadi benar-benar grup belajar itu bisa memotivasi kalian dan juga bisa membuat kalian nggak bosan dalam belajar. Oke, jadi tips ke-7, tips terakhir yang nggak kalah penting dari semuanya adalah berdoa sebelum belajar. Kenapa? Karena dengan kita berdoa sebelum belajar, kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik, belajar supaya nggak bosan, dan belajar dengan efektif. Nah, yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah terkait sudahkah kamu atau saya mempunyai tips, trik yang jitu atau cara mengatasi kejenuhan dalam belajar ini. Kalau kalian sudah punya, kalian bisa utarakan di selembar kertas. Jangan lupa untuk ditulis nama anggota kelompoknya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa memaparkan, mempresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk yang lainnya bisa menyimak dengan baik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa segera ditanyakan untuk kelompok yang sudah atau yang akan mempresentasikan nanti. Apabila kalian sudah paham, diskusi pada hari ini bisa kita mulai. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih untuk para kelompok yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik hasil dari diskusi kalian.
yang dimana Ibu sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas hasil yang telah kalian diskusikan, dimana yang telah Ibu lihat dan Ibu dengarkan tadi, bahwa di antara kalian sudah mempunyai tips, trik, jitu atau cara dalam mengatasi kejenuhan belajar ini. Baik, anak-anak sekalian, setelah diskusi kelompok tadi sudah dipaparkan semua, sudah kita dengarkan semua. Kalau begitu sekarang kita waktunya untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu terkait mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Ananda. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk Ananda sekalian. Baik, dari dua temanmu yang sudah berpendapat tadi, bagus sekali atas penyampaiannya. Dimana kesimpulannya adalah agar kita sebagai peserta didik atau anak-anak sekalian memiliki motivasi, inovasi, inspirasi dalam semangat belajar, sehingga apabila mengalami kejenuhan dalam belajar, kalian bisa mengatasinya dengan sangat baik, dengan sangat apik, dengan sangat rapi, agar kalian tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang, betul sekali, mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kalau di antara kalian ada yang bisa menjawab atau ingin menjawab, bisa mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu mudah sekali. Apa itu kejenuhan belajar? Ada yang menjawab? Ya, silahkan Ananda. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ananda. Baik, sekarang ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja faktor penyebab dari kejenuhan belajar? Yang sudah Ibu sampaikan tadi ada berapa, Nak? Betul sekali, ada 4. Sekarang ada yang ingin menyebutkan apa saja itu faktor penyebab kejenuhan belajar? Ya, silakan. Betul. Ya. Satu lagi. Betul sekali, semuanya sempurna. Baik, sekarang ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Apa manfaat yang Ananda rasakan setelah mendapatkan materi yang telah Ibu sampaikan? Ada yang mau berpendapat? Wah, banyak ya ternyata. Baik, Ananda silakan. Ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata Ananda semua merasakan manfaat dari yang Ibu sampaikan terkait materi mengatasi kejenuhan dalam belajar. Baik, Ananda sekalian, dari cara tips atau trik jitu dalam mengatasi kejenuhan belajar ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Semoga dari cara tersebut Ananda sekalian bisa merealisasikan di kehidupan sehari-hari Ananda sekalian. Baik Ananda sekalian, Ibu ucapkan terima kasih karena Ananda sekalian sudah mau ikut berpartisipasi, berperan aktif, mau terbuka dalam mengikuti kegiatan layanan informasi ini sehingga berjalan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.